God damn! Kalau nggak ada nih film animasi dan live action yang teasernya aja ngundang beragam reaction, bisa jadi situasi animasi kita nih bakal suram banget cuma gara-gara keluarga AI busuk. Tapi justru itu letak asiknya. Balik lagi kali ini masih bareng gue BM si Karakteng Magang, dan kali ini gue mau ngaku kalau gue sebenarnya itu orang Indonesia. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Or you're not really fine. You just can't get into it because you don't know. Tapi dibanding pengakuan gue yang bikin ngedown ya, ternyata ada kabar baik nih dari ranah animasi kita yang bikin spirit gue sebagai warga plus 62 naik lagi. Berawal dari update terbaru soal petualangan pelangi dan teman-teman robotnya di planet Mars. Jadi setelah nyari-nyari kabar terbaru ya dari animasi Indo yang sebelumnya kena downgrade gara-gara kartun ribut keluarga Somat yang balik lagi sangat bullshit. Gak disangka-sangka pas banget muncul teaser terbaru dari project hybrid antara animasi 3D dan live action lokal Pelangi di Mars yang Juli lalu sempet rame di internet. And the first time gua nyaksiin teasernya, sumpah guys, hati dan mata ini hampir mau banjir wah. Meski nggak nampilin banyak plot as it should be, berbagai scene yang diliatin tuh bikin gua excited buat nantiin cerita di balik alasan kenapa manusia lain pergi ninggalin Mars, konflik di baliknya, sama perjalanan Pelangi dan teman-teman robotnya buat dapetin mineral ajaib yang katanya bisa murniin air di bumi. Itu pun belum dihitung sama grafis animasi and backgroundnya yang breathtaking dan gak kayak CGI lokal yang biasanya tuh sangat-sangat hemat anggaran. Dan itu semua terjadi berkat proyek ambisiusnya Mahakarya Pictures dan sutradara Upi Guava sama kru Dos Guava XR Studio yang udah dari 2020 ngerancang dan rencanain konsep film ini. Nah, ngutip dari Warta Kota, sutradaranya ini ngejelasin kalau selama 5 tahun pengerjaannya, mereka pakai berbagai teknik animasi dan sinematografi lewat teknologi kayak motion capture, extended reality, sama Unreal Engine yang bikin film ini jadi kayak semi-hybrid antara live action sama animasi. And meskipun Pelangi di Mars ini belum sampai nentuin tanggal rilis ya, terlebih karena progresnya yang tinggal 10% lagi, tapi kayaknya Pelangi di Mars ini punya prospek yang sangat-sangat cerah, terlebih buat opsi film ramah anak yang punya kualitas tinggi banget. Tapi selain rasa haru dan bangga sama filmnya, gue juga ngerasa kesel sih. Kesel sama yang kemarin terang-terangan bikin full pakai AI cuma buat ngehemat waktu. Dengan kalian bikin animasi keluarga Disney, kesannya tuh animasi kita kayak fell off aja gitu demi kuantitas. Ya nggak seburuk pas peneliti kita yang nemuin bunga rafflesia langka malah dianggap NPC sama akun X-nya Oxford. But oh well. Hidup persahabatan. Well, ngesamakin soal tadi, gua harap hasil akhirnya nggak bikin kecewa ya, kayak film animasi sebelumnya. Apalagi kalau lihat animo netizen yang antusias banget buat nunggu film ini rilis. Atau kalau saran gua sih, anggap aja ini tuh kayak part 2 dari animasi masterpiece Merah Putih One for All, biar ekspektasi kalian nggak tinggi-tinggi amat lah. Oke, beralih ke info game, ada lagi nih kabar yang bikin bangga dari para pemenang penghargaan game terbaik di event Gamers to Gamers 2025 kemarin. Ya, meski gua agak telat ya buat ngabarinnya, maklum, masih magang nih bos. Tapi tetap, soal respect ke game lokal, gua nggak ada kata telat. Ya, selain jadi event buat ngumpul para gamers dan game developer, acara yang diadain tanggal 22 sampai 23 kemarin ini tentunya juga diisi sama event penghargaan The Lazy Games Award buat game-game terbaik di tahun ini, khususnya dari developer lokal. Dan dari beberapa kategori ya, beberapa game terbaik yang dapat penghargaan dimulai dari game luar, yaitu Kingdom Come Deliverance 2 dengan Best Narrative, Peak yang dapat Best Multiplayer Game, Uma Musume Pretty Derby sebagai Best Mobile Game, Sonic Racing Crossword dengan penghargaan Best Sport and Racing Game, 2 Point Museum yang dapat Best Sim and Strategy Game, Best Game Direction buat Split Fiction, Best Art Direction yang pastinya milik Death Stranding 2 On the Beach, Resident Evil Requiem dengan Most Anticipated Game, dan terakhir game Clair Obscur Expedition 33 yang nyabet 3 penghargaan yaitu Best RPG, Best Indie Game, dan TLGA Game of the Year.
Next, buat game lokal beberapa nama yang berhasil dapat penghargaan, yaitu Epic Conquest X sebagai Best Indonesian Mobile Game, Best Indonesian Game Direction yang didapat Whisper Mountain Outbreak, Act of Blood dengan penghargaan Indonesian Most Anticipated Game, Panitia Game Dev yang dapat penghargaan sebagai Best Indonesian Newcomer, Monkey Boss sebagai Best Indonesian Game Developer, Most Influential Person in Gaming, Chris Anthony, dan 3 penghargaan yang didapat Game After Love AP, yaitu Best Indonesian Narrative Game, Best Indonesian Art Direction, dan TLGA Indonesian Game of the Year. Nah, selain penghargaan tadi, G2G ini juga jadi ajang buat ngumumin berbagai list upcoming game dan upgrade terbaru yang katanya sih bakal hadir mulai musim ini. Kayak Zozo and the Lost Dream, Kuloniku Balls Up, Teller's Duty, Kid Bash Super Legend, Act of Blood, Agni, Village of Calamity, dan game terbaru Gamescom yang sampai saat ini masih belum punya nama, tapi kalau lihat trailernya punya potensi luar biasa. Well, pokoknya event kali ini super duper perhatian banget lah sama game lokal kita yang mulai kelihatan ujung taringnya di market internasional. Dan sekali lagi, apresiasi tinggi gua buat para pemenang penghargaan dan juga buat tim The Lazy Monday yang udah susah payah bikin event sekeren ini. Respect! Oke, itu dia info-info terbaru dari lini animasi dan game yang bisa gua sampein kali ini. Gimana pendapat lu soal teaser Pelangi di Mars yang jadi angin segar buat industri animasi kita dan event G2G ini? Atau mau ngasih pendapat lain dan koreksi informasi? Komen di bawah aja ya. So, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng buat ngikutin konten-konten maring animasi yang lain ya. Gua BM, fade out dulu. Bye!